Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua versi terkuat karakter Marvel ya guys ya. Langsung aja kita masuk. Cosmic Iron God. Versi Iron Man terkuat ini muncul di kejadian pas Tony Stark sama musuhnya Korvac sama-sama nyerap power kosmik waktu lagi berantem di Ta 2 alias pesawat punya Galactus. Energi tingkat dewa ini langsung ngubah armor model 70 yang punya Tony jadi wujud raksasa yang nyatu langsung sama kesadarannya. Jadi bukan lagi mesin yang dipakai, tapi ekstensi dari pikirannya sendiri. Sebagai Iron God, beliau dapat pemahaman kosmologis tanpa batas plus high level reality manipulation. Armornya bisa munculin materi dari nol, manipulasi energi skala planet, sampai nyembuhin luka parah kayak patah tulang leher secara instan. Ditambah durability absolute, telepati, teleportasi antar galaksi, dan kemampuan ngubah struktur molekul benda di sekitarnya cuma pakai pikiran. Feats terbesarnya jelas waktu beliau ngalahin Korvac yang sama-sama nyerap power kosmik dalam pertarungan skala makro. Jadi meski power levelnya sama, tapi Tony yang tetap menang guys ya. Yang paling ngawurnya sih waktu beliau ngasih kecerdasan tingkat jenius sekaligus ke seluruh populasi kota New York cuma dalam satu jentikan pikiran. Seluruh kota sekaligus, sambil mapping seluruh kemungkinan masa depan di alam semesta. Dan menariknya, kelemahan terbesar Iron God malah ketidakstabilan mental sama godaan ego dari Tony sendiri. Beban moral sama amarah Tony makin muncak sampai beliau kehilangan pilar kemanusiaannya dan mulai jadi otoriter ke orang-orang terdekat. Niat baik yang berubah jadi playing God, dan hasilnya beliau malah terisolasi dari semua temennya. Akhirnya juga Tony sendiri yang sadar bahaya dari egonya, terus mutusin buat ngerelain dan ngebuang power kosmik itu. Armor model 70 balik ke wujud standar dan seluruh kemampuan dewanya hilang. Toba Hulk. The One Below All Hulk muncul waktu Cosmic Entity One Below All alias sisi gelap dan kehancuran dari One Above All make radiasi gamma sama Grindor di tempat paling bawah realitas alias Below Place buat ngerasukin Bruce Banner. Di timeline masa depan yang disebut Breaker of Worlds, Toba ngehancurin jiwa Bruce Banner dan nguasain tubuh Hulk secara mutlak. Habis ngehancurin Cosmic Entity lain dan nyerap kekuatan Eternity, beliau bangkit di Ninth Cosmos sebagai makhluk kehancuran murni yang niatnya cuma satu, yaitu musnahin seluruh kehidupan dan cerita di multiverse. Sebagai avatar dari sumber segala kejahatan di kosmologi Marvel, kekuatan kosmiknya ngelewatin hampir semua dewa sama entitas abstrak Marvel. Tubuhnya diperkuat manipulasi energi gamma tingkat tinggi, keabadian mutlak lewat Grindor, ditambah kemampuan reality warping dan nyerap jiwa makhluk lain. Di wujud puncaknya alias Breaker of Worlds, beliau bisa makan entitas kosmik sekelas Galactus dan Sentience of the Cosmos. Ujungnya jadi mesin pemusnah massal yang gak dibatasi hukum fisika atau literally hukum apapun. Feats-nya beneran gak ngotak. Beliau ngeratain dan ngebuat turu orang-orang terkuat di alam semesta kayak Franklin Richards, Mr. Immortal, sampai yang tadi udah disebutin yaitu Galactus. Habis itu nelen Eternity, terus ngancurin semua planet, bintang, sama kehidupan di multiverse sampai sisanya cuma kegelapan hampa. Kalau kita turunin dikit ke skala yang lebih biasa, manipulasi gamanya bisa ngebuka pintu Below Place dan ngerasukin mutan gamma lain secara instan di seluruh semesta. Tapi ada satu celah fundamental yang jadi kelemahan Toba Hulk, alias One Below All itu sendiri. Pada dasarnya, One Below All adalah kekuatan alami yang gak punya pikiran atau kepribadian sendiri. Jadi beliau bergantung penuh sama inang berjiwa yang mau ngerelain egonya. Begitu koneksi ke inangnya diputus, kayak pas leader mutus Grindor, One Below All langsung hilang bentuk fisiknya dan balik ke isolasi di Below Place. Rune King Thor. Wujud ini muncul di Ark Ragnarok waktu Thor berusaha ngestop siklus kehancuran abadi Asgard yang ternyata dimanipulasi entitas misterius dengan nama Those Who Sit Above in Shadow. Buat ngelewatin kekuatan ayahnya sendiri, Thor ngelakuin ritual pengorbanan diri yang jauh lebih ekstrim dari yang pernah Odin lakuin. Beliau ngorbanin kedua matanya di sumur Mimir, terus ngegantung di pohon Yggdrasil sampai turu. Dan pengorbanan ini yang ngebangkitin beliau lagi dengan pencerahan total plus pemahaman sempurna atas rune magic. Awakening Athrop, langsung jadi Cosmic Entity yang ngelewatin tingkatan dewa biasa. Sebagai Rune King Thor, beliau ngegabungin Odin Force sama sihir rune kuno yang ngasih omniscience dan omnipotence di skala realitas. High level reality manipulation, kesadaran yang bisa ngelihat masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus, plus telepati dan telekinesis yang bisa ngandalin materi sampai tingkat subatomik. Beliau sampai bisa ngapus eksistensi orang dari sejarah, manipulasi takdir lewat benang Norns, dan gerak di luar batasan hukum alam semesta. Feats paling ikoniknya jelas waktu beliau nyabut dan mutus benang takdir Norns, yang otomatis ngehancurin siklus Ragnarok sekaligus musnahin Those Who Sit Above in Shadow yang selama ini nyedot energi Asgard. Abis itu beliau ngelepasin kepala Loki dengan gampang, terus ngebiarin beliau hidup tanpa tubuh sebagai hukuman. Hell nah. Dan abis semua tugasnya beres, beliau sampai bisa nyatu sama alam semesta, terus tidur dalam status keabadian total sebelum akhirnya dibangunin lagi. Pada dasarnya, Rune King Thor nggak punya kelemahan fisik atau sihir konvensional di multiverse Marvel. Kelemahan terbesarnya ada di batasan eksistensinya sendiri. Kekuatan pencerahan rune nuntut kesadaran kosmik yang tinggi
tinggi banget, sampai beliau nggak lagi gerak berdasarkan emosi manusia atau kepentingan apapun. Dan karena wujud ini didapetin lewat pemahaman dan pengorbanan yang spesifik banget buat ngilangin Ragnarok, kekuatannya perlahan mudar dan balik ke tingkat standar begitu ikatan sihir runnya dilepas dan Thor balik ngejalanin perannya sebagai Raja Asgard. Hydra Supreme. Hydra Supreme alias Steve Rogers muncul waktu entitas Cosmic Cube hidup dengan nama Kobik ngemanipulasi ingatan dan masa lalu Steve Rogers atas pengaruh Red Skull. Masa kecil Steve diubah sedemikian rupa sampai beliau dibesarin jadi agen rahasia Hydra sejak dini yang nyusup ke dalam line up superhero. Jadi bukan Steve yang hianat, tapi Steve yang emang ditulis ulang dari akar-akarnya. Beliau ngeeksekusi rencana kudeta berskala global, ngambil alih pimpinan SHIELD, dan berhasil nguasain Amerika Serikat di event Secret Empire. Kemampuan fisiknya persis kayak Captain America asli. Fisik super, durability puncak manusia, kemampuan bertarung yang unmatched, semua ini tanpa batasan moral sama sekali. Ditambah beliau pakai armor khusus dengan teknologi yang ditenagai pecahan Cosmic Cube yang ngasih reality manipulation tingkat mikro, serangan energi destruktif, sampai ningkatin kekuatan fisik yang jauh ngelewatin batas manusia super standar. Dan satu lagi, kepemimpinan taktis plus manipulasi politiknya sendiri udah ngebuat beliau salah satu komandan perang paling mematikan. Feats terbesarnya, ya penaklukan Amerika Serikat. Beliau ngurung para hero terkuat bumi di luar angkasa pakai planetary shield, terus menjarahi New York di dalam Dark Force. Dengan pecahan Cosmic Cube di armornya, beliau ngalahin gabungan sisa tim Avengers dan ngubah realitas lokal sesuai keinginannya. Beliau juga berhasil ngangkat Mjolnir abis ngemanipulasi mantra worthiness alias apakah usernya layak apa kagak, pakai sihir dan perubahan realitas ya guys ya. Tapi ketergantungan ini jadi celahnya juga. Tanpa pecahan Cosmic Cube, beliau cuma manusia dengan fisik super biasa. Kelemahan fatal lainnya justru sifatnya sendiri, sombong dan yakin sama ideologi fasisme Hydra, sampai beliau ngeremehin kekuatan simbol harapan dari Captain America yang asli. Dan pas Steve Rogers versi ingatan asli akhirnya diwujudin lagi sama Kobik, Hydra Supreme kalah di baku hantam jarak dekat dan Mjolnir langsung nolak kendalinya. Cosmic Spider-Man. Cosmic Spider-Man dari Earth 13 adalah versi Peter Parker yang milih buat gak pernah ngelepas Enigma Force. Jadi beliau mempertahankan wujud dan kekuatan Captain Universe secara permanen. Beda sama Peter Parker utama kita alias dari Earth 616 yang cuma megang kekuatan ini sementara, Peter versi Bumi 13 ini jadiin kekuatannya perlindungan abadi buat dunianya sendiri. Dan karena tingkat kekuatannya, beliau jadi tempat berlindung utama sekaligus pemimpin bagi pasukan Spider-Man dari banyak dimensi selama event Spider-Verse. Jadi safe house ya guys ya. Diperkuat Enigma Force, beliau punya akses penuh ke Unipower yang ngasih manipulasi materi dan energi di skala kosmik. Kekuatan fisik hampir tak terbatas, bisa terbang, pendengaran dan penglihatan teleskopik sekaligus mikroskopik, plus Spider Sense yang di-upgrade sampai tingkat Cosmic Awareness. Beliau juga bisa nembakin ledakan energi Univision, ngubah molekul benda, dan kebal terhadap sebagian besar serangan fisik maupun sihir konvensional. Feats terbesarnya yaitu ngubah Bumi 13 jadi zona aman absolut buat ratusan varian Spider-Man, di mana para Inheritors alias pemburu multiverse yang ngeburu Spider Totem di semua dimensi beneran gak berani nyentuh dimensi 13 sama sekali selama beliau masih ada. Kelemahan paling fatalnya ada di batasan wilayah ya guys ya. Enigma Force miliknya hilang efektivitas dan tingkat kekuatannya kalau beliau ninggalin dimensi asalnya. Selain itu, beliau tetap rentan sama makhluk yang bisa mengonsumsi energi kehidupan kosmik atau totem. Dan yang paling relevan di sini adalah Solus, pemimpin para Inheritor. Dan justru ketergantungan sama Enigma Force ini yang ngebuat beliau jadi target utama Solus. Yang akhirnya Cosmic Spider-Man berhasil dibuat turun dengan cara diserap abis seluruh energi Unipower langsung dari tubuhnya. God Emperor Doom. Wujud ini muncul di event Secret Wars 2015, waktu seluruh multiverse hancur gara-gara benturan antar dimensi alias incursions. Bareng Doctor Strange sama Molecule Man, Victor Von Doom berhasil nantang dan ngerebut kekuatan tak terbatas dari ras pencipta multiverse, yaitu The Beyonders. Pakai kekuatan itu, Doom nyelamatin sisa-sisa realitas yang hancur, terus nyatuin semuanya jadi satu-satunya planet yang tersisa, yaitu Battle World. Dan di sini beliau bertindak sekaligus disembah sebagai Tuhan penguasa mutlak selama 8 tahun. Sebagai God Emperor Doom, beliau punya omnipotence, omniscience, sekaligus omnipresence di seluruh wilayah Battle World. Berkat kekuatan penuh Beyonders yang disalurin lewat Owen Reese alias Molecule Man, beliau bisa manipulasi materi, ruang, waktu, dan realitas tingkat kosmik tertinggi cuma dengan niat pikiran. Bisa nyiptain atau ngancurin hero sesuka hati, ngubah bentuk landscape planet, sampai ngebangkitin entitas kosmik sebagai pelayannya, dan bisa-bisanya ya guys ya, beliau ngejadiin Galactus benteng pertahanan Battle World. Galactus cok dijadiin satpam. Feats paling ikoniknya waktu beliau ngebuat turun Thanos cuma dengan ngeremukin tulang belakangnya, terus nyabut tengkoraknya pakai satu tangan, gampang banget. Beliau juga ngalahin dan ngebuat turun Phoenix Force Cyclops, gampang juga. Terus ngeeksekusi Doctor Strange pas nih orang berani nentang kehendaknya. Dan di luar semua itu, beliau berhasil ngerekonstruksi seluruh sisa multiverse yang musnah jadi satu dunia yang fungsional, yang tadi udah dijelasin yaitu Battle World, lengkap sama pasukan Thor yang beliau kendalin sebagai kepolisian
kepolisian pribadi. Kelemahannya sangat personal ya guys ya, yaitu rasa nggak percaya diri dan iri yang mendalam ke Reed Richards. Insecure nih orang, yang pada akhirnya ngebuat beliau ngakuin sendiri kalau Reed bakal ngelola kekuatan ini jauh lebih baik dari dirinya. Dan secara teknis, kekuatannya emang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dipasok penuh sama Molecule Man. Begitu Reed dan sekutunya berhasil ngeyakinin Molecule Man buat mutus aliran energi ini, kekuatan God Emperor Doom hilang langsung. Dan beliau akhirnya bisa dikalahin dalam pertarungan adil 1v1 sama Reed, sebelum multiverse akhirnya dibangun ulang. Astral Regulator Thanos. Wujud ini muncul di karya Jim Starlin, The Infinity Ending, waktu Thanos nemuin perangkat misterius buatan Above All Others yang fungsinya ngejaga biar tiap alam semesta di multiverse nggak saling nabrak. Dan Thanos pakai alat ini malah buat nyergap entitas-entitas kosmik satu persatu, mulai dari Galactus, Eternity, Infinity, sampai Living Tribunal dan aspek One Above All alias Above All Others, semuanya jadi korban. Dengan nyerap seluruh makhluk tadi ke dalam dirinya, beliau berubah jadi wujud absolut dari seluruh multiverse Marvel. Wujud Astral Regulator ngasih beliau omnipotence, omniscience, dan omnipresence mutlak yang ngelewatin rentang waktu dan ruang di seluruh multiverse. Beliau jadi wadah fisik tempat seluruh abstrak kosmik dan dimensi bersemayam. Dan yang paling ngewawarnya, beliau punya medium awareness, yaitu kesadaran yang ngebuat beliau bisa ngelewatin fourth wall dan ngelihat reader komik di dunia nyata. Beliau tahu kita lagi baca, dog. Feats paling ekstrimnya waktu beliau berhasil nyerap Living Tribunal dan Above All Others sekaligus, dua entitas puncak tertinggi di Marvel, tanpa ada perlawanan yang bisa ngehentiin beliau. Habis itu beliau nyatu sama seluruh timeline dan dimensi sampai nggak ada lagi kehidupan atau eksistensi apapun di luar dirinya. Serangan gabungan dari hero, dewa kosmik, sampai entitas konsep dari seluruh semesta nggak ngasih dampak sedikit pun ke dominasi mutlaknya. Tapi ya mau sekuat apapun pasti ada kelemahannya, yaitu kurangnya pengalaman Thanos tentang nanganin kesadaran kosmik tak terbatas secara sekaligus, yang ngebuat beliau sempet gak nyadar pergerakan makhluk yang ada di luar timeline standar kayak Adam Warlock sama Eros. Tapi kelemahan yang paling fatal ada di dalam dirinya sendiri, yaitu keputusasaan pas beliau sadar kalau eksistensi itu cuma siklus penderitaan yang gak ada gunanya, yang akhirnya memicu niat buat ngenuk semesta aja sekalian. Tapi ketika terjadi penghentian manipulasi timeline sama Kang plus intervensi masa lalu, akhirnya ngebuat kesadaran diri Thanos yang dulu ngambil alih lagi, dan seluruh kehancuran itu di-reset balik ke kondisi semula. God of Light. God of Light Venom atau King in Black Venom muncul selama event King in Black, waktu Dewa Kegelapan Null ngeinvasi bumi. Abis Eddie Brock turu dan kepisah dari simbiotnya Venom, kesadaran dan jiwanya kepilih sama Enigma Force, yaitu Dewa Cahaya Kosmik yang emang musuh bebuyutan Null, untuk jadi inang barunya. Dari gabungan kekuatannya sama simbiot Venom dan Unipower, Eddie bangkit lagi jadi God of Light buat mimpin perlawanan terakhir. Diperkuat Enigma Force, beliau megang kendali penuh atas Unipower, yang ngasih manipulasi materi sama energi di skala kosmik tertinggi. Kekuatan fisik tak terbatas, super speed, bisa terbang, plus kemampuan manipulasi cahaya murni buat ngebentuk senjata. Dan yang paling penting, di wujud ini beliau kebal dari kelemahan klasik simbiot, yaitu api sama gelombang suara nggak ngefek sama sekali, plus punya cosmic awareness yang ngebuat beliau bisa ngendalin hive mind simbiot di seluruh semesta. Feats paling ikoniknya waktu beliau misahin pedang All Black dan Necrosword punya Null, terus pakai kapak leburan dari Mjolnir sama papan Silver Surfer buat ngeratain nih orang ya guys ya. Mix and match cok. Abis itu beliau ngalahin Null dengan gampang, nerbangin beliau ke inti matahari dan musnahin dewa simbiotnya sampai hilang. Dan abis kekalahan Null, Eddie otomatis ngegantiin posisinya sebagai King in Black baru yang ngendalin seluruh simbiot di alam semesta, tapi damai ya guys ya. Kelemahan utamanya ada di sifat temporer Enigma Force-nya. Kekuatan ini cuma aktif kalau ada ancaman eksistensi skala kosmik yang ngancam keseimbangan semesta. Jadi pas Null hilang dan warnya beres, Enigma Force langsung ngelepas ikatannya dari Eddie. Beliau tetap megang title King in Black sih, tapi kekuatan murni dari cahaya kosmiknya hilang dan beliau balik ke Venom biasa. Dan itu dia versi terkuat karakter Marvel dijelaskan. Kalau kalian mau part 2, komen di bawah mau karakter apa aja ya guys ya. Jangan lupa juga komen karakter favorit kalian di sini siapa.